Jadi sampai sampai bulan sekarang pun, tahun 2023 sekarang pun, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara optimal mengenai layanan pinjaman online. Dan masih banyak masyarakat yang tertipu di dalamnya dengan metode-metode pinjol yang awalnya menarik, memudahkan, tapi di dalamnya itu tanpa sadar masyarakat diperas itu. Dan kalau misalkan dari semua pihak dan pemerintah, serta pemerintah khususnya yang berwenang, seolah-olah membiarkan gitu ya, terus mau sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya Syarif HAB, Kantor Hukum Nenggala Aluguro, di bawah pimpinan Bapak Ahmad Junaidi SH. Dan masih dalam medsosnya KHNA juga ya, yaitu di Sekret Finansial. Kali ini saya akan mencoba memberikan pandangan terkait pelayanan aplikasi pinjaman online. Beberapa waktu sebelumnya atau di beberapa konten sebelumnya mungkin belum saya up ya, tapi saya pernah menyampaikan di mana di suatu grup kalau tidak salah, atau di video saya yang saya simpan sendiri dulu ya, itu saya mengatakan bahwa pinjol itu atau layanan pinjaman online itu sebagian besar tidak memberikan penjelasan yang baik dari awal, dan ternyata pinjol itu masih banyak permainan-permainan yang ujungnya itu menjerat nasabah. Jadi istilahnya begini, pinjol itu memang dari awal memberikan iming-iming yang istimewa, yang gampang, nilai pinjaman besar, mudah, cepat gitu ya, dan beberapa kriteria lain yang mungkin akan menggiurkan masyarakat. Dan begitu masyarakat sudah tertarik, pihak pinjol ataupun layanan pinjol itu langsung mengupayakan agar si masyarakat itu menggunakan layanan mereka. Padahal di dalamnya beberapa fakta ini menurut saya sangat tidak sesuai dengan manajemen ataupun mindset dari masyarakat yang menggunakannya. Kenapa saya mengatakan demikian? Bahwa beberapa data-data pinjaman online masyarakat yang mencoba meminta bantuan kepada kami, yang meminta bantuan kepada kami ya, artinya secara langsung meminta bantuan kepada kami untuk menyesuaikan, mengendalikan dan memahami dari kriteria pinjol yang mereka gunakan. Di sini saya mengevaluasi kembali dan mengaudit salah satu nasabah pinjaman online yang di dalamnya yang dia miliki lebih dari 2 aplikasi, bahkan lebih dari 5 aplikasi ya. Dan saya coba audit, saya evaluasi, saya pahami, dan kembali terbukti di mana bahwa pinjol itu sangat tidak sesuai untuk masyarakat. Dan menurut saya pun ini merupakan bagian dari permainan-permainan layanan pinjaman online. Ada salah satu aplikasi atau beberapa aplikasi ya yang di sini sudah saya audit, beberapa di antaranya ada pinjaman online yang pembayarannya diangsur atau dicicil. Contoh, salah satu nasabah dia meminjam di angka 6 juta.
Nah, dari angka itu dia akan membayar sebanyak 3 kali atau 4 kali. Kalau disederhanakan, seharusnya misal pinjaman itu 6 juta dibagi 3 kali atau 4 kali. Kita ambil 4 kali ya, yang sederhana, kemungkinan berdasarkan kapasitas dari si nasabah. Pokoknya itu kalau di angka 6 juta kemungkinan dibagi 4 berarti 1,5 juta rata-rata. Kalau ada biaya administrasi dan bunga itu juga akan mengikuti. Misalnya nih bunganya dari satu angsuran sebesar 500.000 lah misalkan gitu ya, atau berapa gitu. Saya ambil contohnya 500.000 saja. Dari angka 1,5 juta per bulan harusnya itu sorry, dari 6 juta pokok dibagi 4 kali angsuran itu harusnya jatuhnya itu sekitar pokok 1,5 juta ditambah bunga, misalnya bunganya 500 berarti rata-rata 2 juta gitu kan, sehingga si nasabah bisa mengevaluasi setiap bulannya gitu ya. Lalu ada contoh lainnya, misalnya tetap dengan pinjaman 6 juta lalu pembayarannya menurun. Pertama besar, lalu kecil, 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 tapi tidak terlalu jauh berbeda gitu ya untuk perubahannya. Misalnya pembayaran pertama 50% di angka 3 juta misalkan pokoknya, lalu ditambah bunga dan administrasi kalau 50% misalnya estimasi dibagi 4 berarti sekitar 2, mungkin lebih kurang 3 juta ditambah 1 juta bunga jadi 4 juta gitu kan. Hanya saja beberapa aplikasi itu tidak menerangkan lebih detail dari awal gitu. Nah, di sini ada salah satu contoh aplikasi yang ternyata untuk pembayaran pertamanya itu setara dengan pembiayaan pokok. Nah, di sini tertera ada salah satu aplikasi ya. Salah satu aplikasi, mungkin bisa diperjelas nggak ya kira-kira? Tuh. Nah, salah satu aplikasi pinjamannya, sorry, salah satu aplikasi pinjamannya itu senilai 6 juta. Namun pembayaran pertamanya itu jatuh pada angka 6.500.000 dalam kurun waktu 1 bulan lebih. Lucu gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu nih. Pembayaran pertamanya 1 kali angsuran pertama itu 6.500.000. Angsuran keduanya 1 juta. Angsuran ketiganya 2.100.000. Totalnya itu sampai 9 juta. Dengan kriteria 3 kali angsuran. Tapi pembayaran pertama itu hampir setara dengan menutup pokok. Nah, yang kedua dan yang ketiga berarti seolah-olah memang mereka itu mau menarik keuntungan setelah pokoknya kembali, gitu ya. Nah, disitulah salah satu contoh saya kategorikan bahwa pinjol ini memang sengaja menjerat, gitu kira-kira. Jadi sesuatu hal yang sangat apa ya, menurut saya ini lucu gitu kan dari permainan-permainan yang dilakukan oleh pinjol. Tapi banyak masyarakat yang masih terjebak di dalamnya. Ini data saya ambil kemarin. Orangnya datang ke kantor yang di rumah atau di cabang saya ya. Saya tidak perlu sebutkan lah cabangnya di mana. Ini per tanggal 11 Juni 2023. Berarti kemarin. Gitu ya. Jadi sampai sampai bulan sekarang pun tahun 2023 sekarang pun masih banyak masyarakat yang belum memahami secara optimal mengenai layanan pinjaman online. Dan masih banyak masyarakat yang tertipu di dalamnya dengan metode-metode pinjol yang awalnya menarik, memudahkan, tapi di dalamnya itu tanpa sadar masyarakat diperas itu finansialnya. Dan kalau misalkan dari semua pihak dan pemerintah serta pemerintah khususnya yang berwenang
seolah-olah membiarkan gitu ya. Terus mau sampai kapan? Ya mungkin ini menjadi bagian dari kewajiban masyarakat untuk memahami lebih spesifik. Mungkin juga bisa dijadikan ajang pembelajaran oleh masyarakat gitu ya. Tapi pembelajaran yang ujungnya mengorbankan masyarakat, apakah itu pantas? Apakah itu layak gitu loh? Dan masalah pinjol itu kan kemarin-kemarin saya, Pak Jun dan beberapa teman-teman saya yang menyampaikan gitu ya, bahwa pinjol itu memang memeras gitu kan, merusak merusak tatanan manajemen finansial masyarakat. Itu sih yang saya sampaikan gitu ya. Ya mungkin yang kita pahami dan kita sampaikan. Dan lagi saat-saat sekarang banyak masyarakat yang menerima arahan-arahan itu dari banyak pihak, mohon maaf ya, mengenai layanan-layanan itu. Menurut saya pun mereka mengarahkan layanan itu merupakan apa, suatu arahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ujungnya itu akan menjerat masyarakat itu sendiri. Itu sepertinya yang harus dipahami oleh masyarakat adalah tidak hanya bahwa pinjol itu merusak masyarakat, tatanan finansialnya, tatanan manajemen dari keuangan ataupun ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat umum ya. Terus juga ada beberapa aplikasi yang ujungnya merusak mental dan moral lingkungan, dan seolah-olah mereka mengabaikan semua kriteria tatanan aturan yang diterapkan untuk ketertiban, kenyamanan, bahkan hal-hal yang baik untuk masyarakat. Karena itu saya sih, kami ataupun saya secara khusus nih berharap masyarakat betul-betul bisa lebih bijak, lebih peka dalam memahami perihal masalah pinjol. Baik itu masyarakat yang menjadi nasabah, baik itu masyarakat yang akan menjadi nasabah, maupun masyarakat yang di dalamnya terdapat orang yang sudah menjadi nasabah. Sehingga tatanan manajemen ataupun tatanan keuangan, tatanan finansial, tatanan ekonomi baik secara pribadi masyarakatnya maupun secara umum kelompok masyarakatnya atau secara luas masyarakat itu sendiri, itu bisa itu bisa menjadi lebih baik lah. Ada istilah menurut saya gitu kan, yakin kok bahwa Tuhan memberikan rizki dari arah manapun. Istilah kasar bahasanya, tanpa harus meminjam pun semua akan bisa diselesaikan. Terlepas dari keyakinan yang dimiliki, ya kembali lagi kepada karakteristik masyarakat itu sendiri ya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pandangan dan pemahamannya. Semoga masyarakat betul-betul bisa lebih bijak memahami, menyikapi, dan untuk menyesuaikan hal-hal yang berkaitan dengan layanan pinjaman online, sehingga apa yang diharapkan bisa sesuai untuk masyarakat itu sendiri, untuk perputaran ekonominya, dan tetap bisa menjadi masyarakat yang mampu mengendalikan apa yang dialami dan dihadapi maupun diterapkan oleh masyarakatnya itu sendiri. Tidak hanya berkaitan dengan finansialnya, tapi berkaitan dengan sosialnya juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barangkali ada hal-hal yang kurang tepat yang saya sampaikan, atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang sesuai saya lakukan. Mohon maaf sebelumnya. Saya hanya manusia biasa lah. Kira-kira begitu ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.